Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal qurabah was sahabah wat tabi'in wa tabi'in 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 bi ihsan yaumiddin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ammamina wa khalatina wa khawana wa limasyayikhina wa li asatizina wa liman haqquna alaina wa liman wasala ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan pengajian kita, di mana mulai pada malam hari ini kita akan mengaji dikit-dikit tapi jadi bukit. Jadi itu dikit-dikit tak pakai itu. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu tasawuf, ketiga ilmu pakai. Dikit-dikit. Yang pertama kali yaitu ilmu tauhid, di mana adalah ilmu dasar terciptanya kita, asal dari mana, apa kerjanya, dan nak ke mana arah tujuan kita. Itu tentu nak pakai pengayu, nak pakai perahu. Tak ada pengayu, kalau boleh dibuat pengayu melintang.
Jadi tujuan kita tu ke mana dan apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dan dari mana asal kita. Oleh kerana itu kita nak mengaji asal dulu. Kemarin sudah kita pelajari tentang Allah Ta'ala. Masih tentang Allah Ta'ala. Pengajian tauhid ini adalah antara khaliq dan makhluk, antara Allah dan yang diciptakannya. Tentu tidak sama orang yang menciptakan dengan orang yang kena ciptakan. Orang yang buat roti, buat gomak, maka orang tu serupa dengan gomak, tak bakalan. Wa ta'taqida anna jami'a sifatillahi ta'ala dan wajib kita yakini sesungguhnya seluruh sifat Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, itu maknanya keadaan Tuhan mendengar, keadaan Tuhan melihat. Kudrat itu maknanya kuasa, sama maknanya mendengar. Jadi keadaan Tuhan itu mendengar bukan daripada kalimat sami'an, bukan. Jadi bukan daripada kalimat mendengar. Kan ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Nah, iradat itu bukan asal daripada kaunuhu qadiran, bukan. Iradat lah. Iradat itu maknanya apa nama itu? Berkehendak. Kaunuhu qadira, kaunuhu muridan, keadaan Tuhan itu berkehendak, bukan S1. Kalau ahli sunnah jamaah bukan satu, beda-beda tu. Nah, jadi pakai kaunuhu itu bukan daripada yang sebelumnya. Itu tersendiri menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Allah itu qadim. Qadim itu la awwalalahu, tidak ada pangkal. Maka pangkal kita ini dua macam menurut ahli sunnah wal jamaah. Ada macam merantai, ada macam ayam. Tengok rantai dia berputar-putar banyak panjang nyampe golah ke pangkal, tapi panjang jalannya. Itu. Tapi kalau ayam dengan telur, dah dari itu ke tu lah. Asal ayam, telur, asal telur, ayam. Mak dari situ ke situ lah. Berputar-putar. Nah, oleh karena itu namanya dur dan tasalsul. Ini Allah mustahil. Ya. Kalau kita ada, gitu harus pakai dur dan tasalsul tu. Kalau Allah tidak. La yusyabbahu bisyai'in. Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Tak ada. Satu pun tidak ada serupa dengan dia. Kan sudah disebut kemarin, Allah itu cuma zat. Ruhnya tak ada. Maka zat yang tanpa ruh ini tidak mengalami mati. Kalau kita ni ruh pakai jasad, berpisah nantinya, pakai mati. Atau ruh dewek lah, malaikat tu ruh dewek lah, zatnya tak ada, mati juga. Jadi yang tak ada pakai mati itu punya zat tapi tidak punya ruh. Satu je mak, iaitu Allah Ta'ala. Tak pakai mati-mati. Tu. Wa ta'taqida annahu laysa lahu makan. Dan kita wajib meyakini bahawa Allah itu tidak pakai tempat. Wala jihatun, dan tidak pakai arah. Kalau yang pakai nunjuk ke atas tu, tukang yang di atas tu, itu mazhab lain, bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan nak ikut-ikut tukang di atas tu ngatur kita. Nah, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak pakai tempat. Itu. Wala tughayyiruhu azman. Allah itu tidak merubah oleh zaman. Kita berubah zaman, kecil jaganya putih, tua hitam belegam terjemur. Itu. Muda hitam yang rambut, tua putih. Itulah, macam tangsi. Nah, itu berubah namanya kan. Nah, tentu itu Allah tidak mengalami perubahan seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala itu wa ta'taqida bi anna Allah Ta'ala khalaqal alam. Allah itu menciptakan alam. Apa yang ciptaan Allah itu dua macam. Ba'dahu lil baqa. Sebahagiannya dak ada pakai putus. Hinggonya terus. Apa tu? Wa ba'dahu lil fana. Sebahagiannya pakai binasa seperti kita. Zat itu bakalan mati. Macam batang mangga bakalan rubuh. Tu pakai
pakai binaso. Sebagiannya tak. Apa contoh yang tidak? Aras. Aras itu tidak pakai stop, tidak pakai rubu. Tiang besar aras tidak pakai rubu. Tidak ada pakai rubu-rubu tu. Batang besar, tidak ada pakai rubu. Kemudian wal kursi. Kursi, ada kursi itu tak bakal lepas, dia tak ada pakai paku dah. Al kursi kita pakai paku. Lama-lama rusak. Kursi Tuhan di atas sudah, bukan Tuhan duduk di atas tu dah. Tanda kebesaran dia tentu. Kalau Tuhan duduk atas kursi itu kaki Tuhan di atas apa kenanya, itu bukan halus sunnah jemaah. Kalau kita kalau nyebut kursi terbayang orang duduk, jangan dibayangkan Tuhan duduk atas kursi itu macam raja, salah. Kemudian walahu, dan selanjutnya lauhul mahfuz namanya, papan tulis. Papan tulis itu tidak bakalan habis, tidak bakalan hancur. Wal qalam, dan pena. Pena itu nulis dewek di atas tu. Pena nulis takdir kita. Kemudian turun ke bawah tahunan malaikat Jibril nurunnya setiap malam Lailatul Qadar. Jadi takdir kita per tahun diangkut dari situ. Masa itu diambil dari Lauhul Mahfuz anu. Setahun sekali turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jibril turun untuk kita perorangan selama setahun. Tahun esok lah ngangkut pula di atas ke bawah. Amin Tuhan. Jibril. Kemudian wasuru Israfil, dan trompetnya malaikat Israfil tak bakalan habis, tak bakalan hancur trompet tu. Kalau Israfilnya mati, Jibrilnya mati, bab dia tu kan roh dewek lah, jasadnya tak ada, mati. Nah, cuman trompetnya tidak. Wal jannatu, dan surga ada terus. Ada terus tak pakai habis-habis. Surga tu galonnya 7. Yang tinggi sekali namanya surga Firdaus. Itu yang tinggi sekali. Kemudian surga yang kedua surga Adnin. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Itu namanya yang kedua surga Adnin, surga Adan. Yang ketiga namanya surga Khuldi. Itu surga Jannatul Khuldi. Kemudian yang keempat namanya Jannatun Naim, surga Naim yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa namanya. Yang keenam Darussalam, dan ketujuh Darul Jalal. Wajib kita yakini bahawa surga 7 ini ada dan tidak bakal hancur sepanjang masa itu. Kemudian yang selanjutnya wal jannatu wan naru, dan neraka. Neraka ini tidak bakalan hancur selama-lamanya. Surga genanya di atas tempatnya, neraka tempatnya di bawah. Tentu. Jadi neraka itu di bawah sekali, surga itu fi illiyin, di atas genanya. Tentu. Neraka ini 7 juga. Pertama neraka jahanam. Yang kedua neraka Lazza. Yang ketiga neraka Hutamah. Yang keempat neraka Sa'ir. Yang kelima neraka Saqar. Yang keenam neraka Jahim. Yang ketujuh neraka Hawiyah, narun hamiyah. Ujungnya itu yang terakhir. Nah, 7 neraka ini harus kita yakini ada, dan dia tidak akan habis, tidak akan hancur sepanjang masa. Kemudian wama pihima, dan isi surga isi neraka tak bakalan habis. Yang dalam surga lah terus, yang dalam neraka lah terus. Bagi isi neraka yang kafir ya. Nah, sejahat-jahatnya orang mukmin, sebesar-besarnya dosa pasti keluar dari dalam neraka dan dia akan masuk surga. Nanti yang terakhir sekali menurut hadis, ada seseorang yang hitam legam mutung, dicuci masuk air menesai ya, matan tu. Macam orang nyepu. Oh, macam orang nyepu parang. Dah elok merah tu celup kait sel tu. Tu yang terakhir sekali.
Dan dia ini akan digiring oleh malaikat macam rajo. Nah, yang terakhir sekali be macam rajo. Oh, lagi yang di tengah-tengah itu. Nah, ini setelah satu orang itu sudah keluar dari neraka, habis orang mukmin. Isinya tu orang kafir galau itu. Nah, ini masalah neraka dan surga. Fakhalaqaha lil baqa, maka Allah jadikan seluruh yang kita sebut tadi, aras, kursi, papan tulis, pena, trompetnya Israfil, surga, neraka, dan isi neraka, isi surga, lil baqa, untuk selama-lamanya. Apalagi yang tak ada hancur, tak ada pakai putus, arwah, ruh kita ini ada terus, tak bakal hilang, cuman berpisah dari badan. Ya. Ruh itu berasal dari Allah, badan itu asalnya tanah. Baliklah dia ke asalnya ke tanah itu. Habis tu. Nah, inilah tauhid yang kita pelajari malam ini, sedikit-sedikit saja, dikit-dikit jadi bukit itu. Jadi ciptaan Allah itu ada dua, ada yang pakai hancur, ada juga yang pakai terus menerus, tidak pakai hancur. Nah, inilah kajian kita pada malam hari ini. Tidak ada banyak. Allah itu tidak pakai tempat, yang menunjuk ke atas. Nah, itu bukan ahli sunnah. Ada yang mengatakan macam itu, cuma bukan ahli sunnah. Ya, dia tidak pakai tempat. Nah, habis masalah tauhid. Dikit, tapi harus ingat, tauhid itu bukan dihafal. Wujud, qidam, baqa, bukan dihafal, diingat, kemudian diyakini. Nah, itulah yang namanya tauhid. Kemudian ilmu selanjutnya ini ilmu tasawuf. Nah, ilmu ini kata orang, ilmu apa tasawuf tu? Nah, sekarang kita kaji halayak umum. Ya, tasawuf itu bukan yang ditakutnya orang. Kita ngaji kitab tasawuf namanya Minhajul Abidin. Syarahnya Sirajut Talibin. Kita ngaji kitab Sirajut Talibin. Nah, nama kitab tasawufnya Sirajut Talibin. Kemudian ilmu tasawuf itu ilmu apa? Dikit yang kita kaji. Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Sebuah ilmu yang kita tahu diri kita, apa sakit, apa sehat ni gitu ko. Amin tu. Apa pilihan gitu ko. Apa sakit perut. Ha tu yang kita kaji malam ko. Wasifatuha, dan sifat-sifat yang ada dalam diri kita, mana yang sifat elok, mana yang tak. Ha, dua ekor lah. Ha tu. Jadi ilmu tasawuf tu bukan nak terbang dah, salah. Ilmu tasawuf tu bukan kain singkat dah. Kain singkat dalam hadis sebenarnya. Jadi ilmu tasawuf itu mengenai apa yang terjadi dalam diri kita, apa sakit, apa sehat. Nah, sifat yang tak elok mana, sifat yang elok mana. Kita maconya baik, pasang ke diri kita. Aman tu. Itu nama tasawuf. Kemudian di sini kita awali dengan tasawufnya Sirajut Talibin. Nah, di sini disebutkan, ikhwani, kata dia, as'adakumullah, saudaraku yang berbahagia, kata dia. Wa iyaya bimardati annal ibadah samaratul ilmi. Sesungguhnya ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Itu. Jadi ibadah kita itu adalah buah daripada ilmu. Kalau kita beribadah tak ada pakai ilmu tu baca kedepe kemarin tu. Buah-buah lah tapi tak masam tu. Nah, jadi yang harusnya kita itu ngaji, kemudian kita ibadah, baru manis, baru buah kates, baru buah apel. Itu. Kalau kita tak ada ngaji tentang ibadah, kita beribadah itu jelas. Yo, itu buahnya tak ada berguna atau tak ada berbuah. Jadi di sini disebutkan annal ibadah samaratul ilmi. Ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Berarti ilmu dulu baru beribadah. Satu. Fungsi ibadah itu adalah buah daripada ilmu.
Yang keduanya wa faidatul umur. Faedahnya kita berumur adalah ibadat. Kalau kita berumur panjang, ibadat ni tak, berarti umurnya panjang be yang ada. Tentu. Panjang be yang ada. Jadi kalau panjang be yang ada berguna dak. Ada ibadah tu macam tu. Jadi ibadah itu jangan kita bayangkan kepada semayang beda, salah. Ibadah tu banyak. Semayang, zakat, ya, apa lagi? Zakat fitrah, puasa, mencari apa nama itu nafkah, tu ibadat, berumur. Tu. Nah, itu ibadat. Jangan kita bayangkan semayang be. Kalau kita bayangkan semayang be itu parah. Nanti akan terjadi kesalahan di ujung. Nah, cuman semayang itu sangat menentukan pokoknya ibadat itu. Kemudian ibadah itu hasilul abidil aqwiya adalah bukti hasilnya hamo-hamo yang kuat. Siapa yang bisa beribadah berarti hamo itu kuat. Itu tanda. Tanda hamo itu kuat adalah ibadah. Kalau dia ada ibadah itu tanda ada kuat. Itu. Nah, inilah masalah ibadah. Wa tariqul atqiya, dan ibadah itu adalah suatu jalan orang mukmin yang bersifat takwa. Kalau ada orang beribadah berarti dia mempunyai sifat takwa. Tu tanda. Kemudian wa qismatul a'izzah, dan yaitu bahagian orang-orang yang besar. Berarti orang itu tandanya orang besar kalau dia beribadah, termasuk orang besar di sisi Allah. Kemudian wa maqsad zawil himmah, tujuan orang yang punya cita-cita, tujuannya ibadah. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, kalau orang tua kita dulu, kayunya habis 2 ekor tiang, kelapanya dia beli, dia nak ibadah bulan puasa. Jadi pencarian 1 tahun dikumpulkan untuk bulan puasa. Nah, itu berarti orang itu punya cita-cita yang tinggi. Wa syiarul kiram, dan tanda-tanda orang yang mulia itu adalah ibadat. Apalagi wa hirfatur rijal, itu tanda orang yang gentleman. Itu bahasa kita. Hirfatur rijal, orang yang gentleman adalah orang yang beribadah. Wa ikhtiyaru ulil absar, dan pilihan orang-orang yang mempunyai mata hati. Kita kok ada mata hati, ada mata kepala. Kalau mata kepala boleh dipakai berarti mata udang. Mantu. Nah, jadi kalau kita pakai mata hati, mata lang. Mata hati itu payah dah. Celup ke es dingin rasanya. Mantu. Padahal dingin itu kelihatan enggak di mata kita, cuma terasa dingin. Tu, tercuil ke api panas rasanya. Itu panasnya ada kelihatan enggak, cuma yang kelihatan cuma api. Nah, inilah ilmu tasawuf, ilmu perasaan. Siapa yang punya ilmu tasawuf keluar dari ngaji itu takutnya akan bertambah. Tapi awas, ilmu pakainya harus ada. Kalau tidak nak jadi imam, sombong. Itu parah. Ya. Salah. Nah, ketika itu kalau nak jadi imam takut sombong, itu salah. Itulah sombong. Itu. Jadi lari dari sombong, itulah namanya sombong. Itu. Aku dah nak jadi imam, aku takut sombong. Nah, sombong orang itu. Lari dari sombong adalah sombong. Itu. Kemudian apa lagi? Wahya sabilu sa'adah. Ibadah itu jalan orang yang bakalan bahagia, pasti bahagia. Wa minhajul jannah, dan kebesaran mahkotanya surga. Itu. Kemudian kata muslim ini cuma nak ibadah tu susah nian. Summa inna nazarna fiha, kami perhatikan kata muslim atau amal tariqah, kami renungi jalan ibadah itu dari pangkal sampai ke ujung. Faizan ya tariqun wa'run. Ketika itu kami menemui jalan yang sangat susah nak ibadah itu. Wasabilun sokbun, jalan yang paling suka sekali. Kasirul aqobati, banyak nian halangannya. Sadidul masyaqqati, besar nian kesusahannya. Ba'idatul masafati, jauh nian perjalanannya. Azimatul apati, besar nian penyakitnya.
Kasiratul awaiqi, banyak nian apa al awaiqi, banyak nian awaiknya, banyak nian rintangannya. Wal mawani, hafifatul mahalik, apa namanya itu, hafifatul hawa mahalik wal maqati. Kemudian kasiratul awaik, banyak yang sibuk. Tu kasiratul awaik tu banyak yang kesibukannya. Kalau nak ibadah itu hafifatul, kemudian hafifatul mahalik, kemudian wal maqati aziratul a'da, banyak yang musuh ibadah kau. Awak semayang rajin kelanggar dikata orang, dan tak pula kelanggar semayang di rumah dikata orang pula. Jadi itu namanya apa? Aziratul a'da, azizatul asya. Wal atba, dikit pula kawan dikit kalau kita banyak ibadah. Nah, wa hakaza yajibu an takuna li anha tariqul jannah. Cuman satu-satunya jalan untuk surga ibadah. Wa yasiru hadza tasdiqan, maka ini adalah kebenaran hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Innal jannah huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu apa diperuntukkan, diliputi dengan yang tidak kita senangi. Surga itu yang kita tidak senangi, itulah surga. Wa innan nar, sesungguhnya neraka itu huffat bis syahawati, diliputi dengan syahwat, hawa nafsu. Maka orang tasawuf, apa yang terjadi dalam dirinya dia tahu. Ini apa bisikan nafsu, apa bisikan setan, apa bisikan malaikat. Nah itu tunggunya ngaji tasawuf di dalam kenanya. Oh, kebisikan setan, kebisikan malaikat, ini bisikan nafsu. Wah, itu orang tasawuf. Kemudian di sini disebutkan lagi, kata musannif, kata Imam Ghazali, wa zamanu sa'bun, sedangkan zaman sekarang ini sa'bun. Sa'bun itu bahasa kita susah nian, hidupan payah. Wa muruddin mutarajiun, dan urusan agama orang ngajarnya ngelese abe. Ya ngajar lah, tapi ngelese abe. Nah sudah, munawak sibuk yang ngajar ngelese. Pertama kacau. Wal faraghu qalilun, dan waktu kosong dikitnya. Wasyghulu kasirun, sibuk terlalu banyaknya. Wal umru qasirun, umur pendeknya. Wapil amali taksirun, dan beramal kita, amal ibadah kita terlalu lengah. Wan naqidu basirun, yang tukang catat melihat betul kiri kanan. Wal ajalu qaribun, ajal tak lama lagi. Wasafaru ba'idun, jalan masih jauh. Nah ketika itu wa ta'atu hiyazad, ta'an itulah sebagai bekal kita. Wahya fa'itatun, ta'an itu kita lalaikan, pala marad dalaha, tak bakal balik lagi kalau sudah kita tinggal. Paman zopi robiha, siapa yang lulus dari demikian itu tadi kita sebut, faqad fas, itulah orang yang sukses. Itu dalam sibuklah semayang, itu dalam sibuklah kita puasa, dalam sibuklah, inilah orang yang sukses. Wasaidah, dan orang yang akan mendapat bahagia abadal abidin, untuk selama-lamanya. Waman patahu, siapa yang tak dapat taat kepada Allah, tidak dapat ibadat, khosira ma'al khosirin, orang itu mendapat kerugian yang sangat besar. Fasara hadzal khutbu, maka jadilah ini semua masalah yang kita sebut tadi mu'dalah, kita urusan yang paling syakon, yang paling susah itu adalah ibadah. Itu wal khataru aziman, pikiran banyaklah susahnya. Balizalik, justru demikian, az-zaman yaksidu hazatori, bahagialah, tinggilah orang yang bisa beribadat dalam keadaan sibuk, dalam keadaan susah. Wa qalla sama azza minal qasidin man yaslukuhu summa azza minas salikin man yasu'il maqsud wasbaru ibil matlub. Dikit sekali orang yang sukses. Nah inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ngapa? Di mana posisi diri kita ketika itu,
kita bisa dak ibadat itu. Kalau kita bisa berarti sukses, tak ada bisa berarti kita cari tempat lain yang bisa ibadat. Ibadat tu bukan di mangau, bukan di masjid be, bukan di rumah be, tengah jalan singgah awak ke masjid itu. Nah, itu adalah orang yang sukses. Nah, inilah yang namakan ilmu tasawuf. Itu. Ilmu tasawuf itu bukannya orang tak boleh pakai motor dah. Yang tak boleh itu kita punya motor 3. Kadang motoko, kadang motoko, kadang motoko, tu tak boleh. Kalau motor untuk kebutuhan kita cuma seko, itu yang namanya tasawuf. Tasawuf itu tidak boleh pakai mobil, tak boleh. Asal mobil itu gunanya untuk ke kebun. Di kebun tu bisa semayang, itu. Ya, nama tasawuf itu bukannya kain singkat, tak punya apa-apa, salah juga. Ya. Tasawuf itu punyalah motor cuma untuk dia kuli-kili, untuk belanja tu tasawuf itu kebutuhan. Kalau di rumah tu motornya 7, orangnya 7 masih bisa mengaji tasawuf. Orangnya sekok motornya 7 tu dah bukan tasawuf, tarawuf nama itu. Itu. Nah, jadi kalau motor itu boleh dua, sekok untuk ke pasar, sekok untuk ke kebun. Kalau motor ni anda do, sedangkan awak butuh motor tak punya, harus usaha punya motor baru jadi tasawuf. Jadi tasawuf tu bukan tidak punya apa-apa, harus ada kebutuhan. Tapi sifatnya kebutuhan tu. Orang mengen tasawufnya kain singkat tak punya apa-apa. Iyalah sepeda yang payah zaman dulu. Yo, TV yang payah tak melihat itu. Kini nama macam tu tasawufnya namanya. Tasawuf kebutuhan zaman kini lah macam tu. Nah, inilah yang namanya ilmu tasawuf yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itu. Jadi terlalu panjang kita baca keseluruhannya, kita baca yang dikit-dikit be, yang penting-penting. Nah, di sini ada tasawuf yang pangkal. Yaitu tasawuf ini apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih, kata Nabi. Siapa yang diluaskan hatinya untuk mengerjakan rukun Islam apa? 5. Syahadat, semayang, puasa, zakat, haji. Bahwa ala nurin min rabbih, orang itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Itu. Nah, jadi harus pakai Islam dulu, harus ngaji pakai dulu, baru ngaji tasawuf. Jadi apa man syarahallahu sadrahu lil Islam, siapa saja yang diluaskan hatinya untuk beribadah, melakukan rukun Islam, itulah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya, baru boleh ngaji tasawuf. Itu ngaji pakai relo tak kita semayang yang macam tu. Kalau macam kau salah kata guru, jangan kau betul. Kalau salamnya macam kau rela tak kita, ridho tak hati kita dengan itu, ridho tak hati kita dengan zakat fitrah, ridho tak hati kita dengan zakat mal, ridho tak hati kita dengan puasa 30 hari bulan Ramadan. Kau ridho macam tu, baru boleh ngaji tasawuf. Itu. Wa asyara ilahi sahibu syar'i, dan mengisyaratkanlah kepadanya oleh orang yang ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hadis lain, innan nura, sesungguhnya nur itu, iza dakhalal qalba, apabila dia sudah masuk ke dalam hati, impasaha, ya, dia akan terbuka, wansaraha, dan akan terang. Jadi nur itu kalau masuk ke dalam hati kita masuk lapang. Itu kapan nur itu masuk? Islam kau jauhkan dulu semayang menjaga pakai itu. Jadi pakai dulu tauhid dulu, baru tasawuf macam tu. Jadi jangan pula kita meloncat. Kalau kita meloncat ke atas, bawahnya kopong. Itu kita harus dari bawah pakai tangga naik rumah, jangan meloncat, itu pendekar namanya. Nah, jadi tauhid pakai tasawuf. Siapa yang nak dengar ngaji 3 ini kan kita sudah ada dulu. Wa bayu lakadarat, tiba kadarat nyusun lalante wa sakit malarat.
jeruk purun 3 serangkai. Kalau dah nak sakit melarat, jeruk purun 3 serangkai, tak boleh pisah hari tu. Tauhid pakai tasawuf. Kalau nak hidup senang. Orang ambil tasawuf aja dia hantu. Ngapa? Di atas ni ada, bawah tak ada, dia mosong bawah. Kalau ngambil pakai belak dia sombong. Leko lah dengan toy orang. Kalau ngambil tauhid mesti sebut ke Tuhan. Nah, sudah. Maka dikomplikasikanlah ketiga ilmu ini, barulah apa kita senang dalam hidup ini. Faqila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hal zalik min alamatin yurabu biha, apa tandanya kapan nur tu masuk di hati? Nur tu masuk hati, hati kita lapang. Apa tandanya Rasulullah? Faqal, Rasulullah menjawab, at-tajabi andaril ghurur, merenggang, menjauhi daripada dunia. Itu harus jauh-jauh dari dunia. Kita dalam dunia macam mana pula cara? Apa tak boleh pakai motor tadi? Apa tak boleh pakai sepeda? Apa tak boleh pakai mobil? Bukan itu. Ngambil dunia ini hanya sebentuk sekadar kebutuhan. Mobil rumah sekok, bayar orang 3. Kalau 3 ekor orang, 3 ekor mobil, boleh go, asal pun guna. Kalau sekok ke kebun, sekok ke kantor, sekok ke mana lagi? Awak dewek ada rumah motor 5, nah itu namanya bukan menjauhi daripada dunia. Itu namanya apa? Mengisi rumah dengan dunia. Jadi dimaksud Nabi itu merenggang, menjauh daripada dunia ini, ngambil dunia sekedar kebutuhan. Kalau mobil kebutuhan, beli mobil. Kerana itu kebutuhan. Nah, yang tak boleh itu, yang tak ada butuh, kita beli juga. Itu yang disebut at-tajabi andaril ghurur. Merenggang, menjauh daripada dunia, mengambil dunia ini lebih dari kebutuhan. Tentu. Wal inabatu ila daril khulud, dan bertaubat kembali kepada negeri akhirat. Macam tu. Ketika kebutuhan sudah cukup, sudahlah makan sebayar lagi. Itulah tujuan orang tua kita dulu. Tentu. Mungkin orang kita seberang kalau sudah dia tua, dia nekan ke masjid. Tentu. Wal isti'dadu lil maut, dan bersiap-siap, mengadakan persiapan untuk mati qabla nuzulil maut, sebelum datangnya mati. Nah, inilah yang dinamakan tasawuf. Ngapa? At-tajabi, nur itu kapan masuk dalam hati, kita akan merenggang, kita akan menjauh daripada dunia bersifat tipu daya. Itu dunia ini bersifat tipu daya. Jadi nur itu kapan masuk ke dalam hati kita, ngaku hati kita menjadi lapang. Itu macam mana rasanya? Terasa lah dewe. Itu enaknya makanan ada di kongkongan, di bibir. Enak ni hantu apa? Kuih legit. Apa lagi? Kuih legit, som, kandang, kopi susu, masuk ke kongkongan, enak ni rasanya. Bukan makanan itu yang lezat, kitanya yang sehat. Coba demam. Ni pahit letang, kuih legit entah pula. Demam kuro. Itu. Jadi enaknya sesuatu itu kata orang tasawuf bukan pada makanan, terletak di perasaan. Hati semua hatilah, cuma ada senang ada susah. Itu. Itulah kajian tasawuf, adalah kajian apa? Ilmu perasaan. Kapan sudah ngaji tasawuf, ngaji pakai dak nak jadi imam, takut sombong. Nah, itu namanya sombong. Lari dari tanggung jawab, itu namanya sombong. Itu minta puji 2 kali. Kerana saya kau ngaji tasawuf, saya tak nak aja dia jadi imam. Kerana saya ngaji tasawuf, saya takut sombong. Nah, minta puji 2 kali. Itu. Minta puji sekali bersalah, boleh lagi minta puji 2 kali. Nah, inilah. Maka 3 ilmu ini harus bergandengan. Tauhid pakai tasawuf. Kalau ngaji tasawuf maka sok, bawahnya kosong. Ngaji pakai belek kau dengan orang. Salah kau tu, kau cara cara sujudnya kau caranya. Ngaji tauhid melek kau ke Tuhan. Ketiga-tiganya tu harus. Habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.